Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya merupakan mahasiswi dari Stika Susada Borneo di program studi S1 Gizi. Kali ini saya akan melakukan praktek klinik yang seharusnya dilakukan di lapangan atau di luar rumah. Saya lakukan di dekat rumah saja karena pandemik yang sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan memberikan asuhan gizi kepada responden saya yang sudah ada berada di sebelah kanan saya yang bernama Hai, nama saya Dauratul Hikmah. Dauratul Hikmah. Nah, jadi Dauratul Hikmah ini akan menjadi responden saya pada hari ini. Jadi untuk tahu konseling dan cara-caranya itu lihat pada video ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk deh. Mari. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, Bu, nama saya Dauratul Hikmah. Saya ingin konsultasi tentang makanan diet. Oh, makanan diet. Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Fatimah. Saya di sini selaku nutrisionis yang akan membantu Adek. Kalau boleh tahu ingin tentang menu diet apa nih? Atau ada keluhan kah atau bagaimana nih? Sebelum kita konsul ya, untuk mempermudah diet apa yang cocok untuk Adek. Sebelumnya saya akan tanya-tanya dulu untuk identitas diri Ade sebelum kita menuju untuk pemeriksaan antropometrinya, Dek. Baik, untuk Ade, namanya siapa ya tadi? Dauratul Hikmah. Dauratul Hikmah. Biasanya dipanggil siapa nih untuk mempermudah interaksi kita agar kita terlihat dekat? Hikmah, Bu. Hikmah. Oke, jangan sungkan ya untuk Ade Hikmah. Umurnya berapa, Dek? 15 tahun. 15 tahun ya, jenis kelaminnya perempuan. Sekarang kuliah, kerja, atau masih sekolah? Masih sekolah. Oh, masih sekolah ya. Pendidikannya sekarang? Baru mau masuk Oh, masuk SMA. Agamanya Islam ya, Dek ya? Karena berkerudung. Oke. Keluhannya ini apa nih, Dek? Datang ke sini nih. Flu ya? Iya. Flu, selain flu itu apakah ada batuk, pilek, atau bersin? Ada, Bu. Ada. Oh, jadi bersin ada, batuk, flu ya. Udah berapa hari nih? Udah 1 minggu, Bu. 1 minggu. Sekarang ini apakah masih atau tidak? Udah mulai. Agak berkurang tapi masih ya? Iya, Bu. Oh, jadi itu kesini untuk mengetahui menunya ya, untuk dietnya sekarang. Untuk punya riwayat penyakit nggak? Riwayat waktu dulu? Ada apa, Dek? Oh, mah ya. Penyakit keluarga? Tidak ada ya. Penyakit sekarang itu ya. Untuk penghasilan tidak ada, pernah sekolah. Sekarang tinggal bersama siapa, Dek? Sama orang tua, sama kakak. Oh, sama kakak. Jadi berempat ya di rumah ya. Sukunya suku apa nih? Bugis. Oh, Bugis. Masih Indonesia ya. Belum bekerja. Punya alergi makanan nggak? Iya. Oh, tidak ada alergi makanan apapun ya. Terus pernah diet nggak? Diet apa gitu? Nggak pernah juga. Makanan kesukaannya apa? Gorengan, nasi goreng, ayam goreng, atau apa? Bakso. Adakah makanan kesukaannya? Nasi goreng. Oh, suka nasi goreng ya. Terus sekarang ini ada nyeri ulu hati nggak? Atau sakit perut? Nggak ada mual? Udah ada. Muntah juga? Anoreksia? Iya. Diare? Iya. Sehari ini ada buang air besar nggak? Ada. Ada. Berapa kemarin-kemarin? Ada atau tidak ada? Apa? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Baru hari ini BAB-nya. Berapa kali? Sekali. Sekali. Oh, 1 kali aja ya. Ada perubahan pengicap atau penciuman nggak saat pilek itu? Atau sekarang? Makanan rasanya normal atau kadang nggak kerasa pahit atau bagaimana? Normal. Normal saja. Cuman penciuman agak terganggu ya. Mungkin karena pileknya itu ya. Ya, Bu. Terus ada gangguan mengunyah? Ada? Tidak ada. Gangguan menelan juga tidak ada ya. Kondisi gigi normal. Suplementasi pernah suplemen makanan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, untuk kebiasaan makannya tadi suka nasi goreng ya? Iya. Biasanya makan nasi goreng itu berapa kali per hari tuh? Bisa sekali, 2 atau 3 kali setiap waktu makan nasi goreng? Tidak. Tidak. Oh, tidak.
Oke, saya mau tanya ya untuk nge-recall makanan 24 jam kemarin. Kemarin saat bangun tidur makan paginya apa ya? Nasi. Oh, nasi. Terus nasinya itu, nah ini ada beberapa contoh sendok. Saya ingin nanya takaran-takarannya ya. Saya alihkan dulu ya bukunya ya. Jadi adik bisa melihat. Nah, untuk nasinya berapa sendok nasi deh? Ini sendok nasi berapa? Dua. Oh, dua ya. Dua. Terus lauknya apa? Ikan nila goreng. Oh, ikan nila. Terus sayurnya sayur apa? Pakai sayur atau pakai buah atau enggak? Sayur, Bu. Oh, sayur apa? Masaknya apa sayurnya? Sayur bening. Oh, sayur bening. Sayurnya itu apa-apa aja tuh sayur beningnya? Kangkung sama labu. Oh, labu sama kangkung ya. Terus minumnya? Air putih. Air putih. Minumnya pakai gelas kecil atau gelas besar? Gelas kecil. Oh, gelas kecil berapa gelas? 2. Dua gelas ya. Terus selingan paginya atau sebelum makan siang ada yang dikonsumsi nggak? Seperti cemilan. Minumnya air putih. Oh, air putih, oke. Terus setelah itu ada lagi nggak yang dikonsumsi sebelum makan siang? Ada, Bu. Apa? Makan sama drop. Oh, untuk itu kue yang bulat-bulat itu ya? Iya, Bu. Isinya Yang itu yang kacang, coklat. oh ya, terus kalau Ade makannya apa? Yang kacang, yang coklat atau apa? Yang coklat. Oh, yang coklat. Berapa buah, Dek? Setengah. Oh, setengah. Itu ukurannya kecil atau besar? Besar. Oh, besar. Berarti setengah besar ya. Iya, Bu. Terus ada lagi Minum susu Haila. oh, minum susu Haila. Oke, minum susu Haila ya. Terus makan siangnya apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Banyaknya bagi apa? Ini atau yang ini? Berapa? Ini berapa sendok, Dek? 2. Oh, dua. Terus apa lagi? Lauknya apa? Ikan nila goreng. Ikan nila. Setengah ekor atau satu ekor? Setengah. Oh, setengah ekor. Terus apa lagi? Nugget tahu. Oh, nugget tahu. Oke, nugget tahunya berapa buah? 3. 3 buah ya. Yang besar atau yang kecil? Yang sedang. Yang sedang. Ada ya. Terus ada lagi makan siangnya? Minumnya air putih. Minumnya air putih. Oke. Terus selingan sorenya apa? Telur puyuh sama bihun. Oh, telur puyuh sama bihun. Telur puyuhnya berapa buah? 3. Oh, 3 buah. Itu direbus, digoreng? Dibakar. Oh, dibakar. Terus bihunnya itu berapa banyak? 4 sendok. Oh, 4 sendok makan. Terus apa di dalam bihunnya ada apa aja? Wortel. Ada wortel. Ada daun sop nggak? Atau seledrinya? Ada, Bu. Ah, ada. Bentar ya, ya. Terus untuk makan malamnya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Apa lagi? Ikan gabus. Ikan gabus. Terus nasi goreng itu apakah seperti nasi goreng yang tadi siang atau beda lagi? Pakai sayur, Bu. Oh, pakai sayur. Nasi gorengnya sayurnya apa aja? Kol sama kacang panjang. Oh, kol sama kacang panjang ya. Terus minumnya Air putih. air putih. Ingat nggak nasi goreng itu berapa banyak? Ini berapa? 2. Oh, dua ya. Oke, semua sudah ada ya. Baik, selanjutnya kita melakukan pengukuran ya, Dek. Pengukuran yang pertama itu kita melakukan pengukuran tinggi badan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran antropometri. Yang pertama itu kita melakukan pengukuran tinggi badan. Nah, ini alatnya kita pasang dulu, terus pastikan agak maju ke depan dulu deh ya, misi. Nah, pastikan alatnya ini kita tarik sampai ke bawah itu angkanya sampai menunjukkan 0. Kalau dia sudah 0, maka langsung kita di atasnya kita tempelkan menggunakan lem perekat ya. Nah, baik. Terus kemudian untuk mengukur tinggi badannya, respondennya itu disuruh ya bersandar ke dinding menghadap depan. Pastikan kepala, punggung, bagian bawah sama tumit kakinya itu menempel pada dinding. Bisa menempel ya. Semuanya nempel. Hadap depan,
pandangan tetap ke depan. Terus kita yang mengukur, pastikan berada di depan sang responden. Lalu kita tarik alatnya dan kita ukur. Nah, setelah dapat, langsung kita catat. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah hasilnya itu akurat atau tidak. Dan kita ambil rata-ratanya. Nah, ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah pengukuran kita itu akurat atau tidak, agar tidak jadi perbedaan. Kita tarik lagi alatnya. Ini pengukuran yang kedua kali. Kita lepas lagi. Langsung kita catat kembali. Terus kita tarik lagi. Oke, kita lepas. Tinggi badan, kita melakukan penimbangan berat badan. Ini alatnya. Nah, kita pastikan angkanya sebelum kita melakukan, angkanya itu adalah 0. Ya, kita atur dulu, kita setting dia sampai 0. Terus pastikan juga alatnya ini berada di atas atau permukaan yang datar atau yang lurus. Hal ini untuk agar hasilnya itu akurat, karena kita menghindari tempat yang bergelombang, karena kalau bergelombang itu hasilnya akan berubah-berubah. Jadi karena ini sudah datar, sudah kita setting menjadi 0, maka respondennya kita suruh naik. Pastikan respondennya tidak menggunakan tas, jaket, alas kaki, tangan yang berlebihan seperti mungkin gelang yang banyak atau ada topi-topinya itu usahakan dilepas. Kemudian kita minta respondennya untuk naik, silakan naik. Dan tatapan ke depan, santai, relax, baru kita cek. Silakan turun. Disuruh lagi naik, kita lakukan sebanyak 3 kali untuk mengetahui akurasi untuk penimbangannya. Pandangan ke depan. Baik. Silahkan turun kembali. Silahkan naik lagi. Ya, silahkan turun. Nah, setelah ini, lalu kita catat, kita lakukan pengukuran yang lain. Silahkan duduk, Dek. Yaitu pengukuran tekanan darahnya ya. Kita tensi adanya. Saja ya, relax. Kita lakukan 2 kali atau 3 kali untuk mengetahui hasilnya apakah tetap atau tidak. Oke, hasilnya langsung kita catat agar tidak lupa. Setelah itu kita lakukan pengukuran lingkar lengan atas. Kita lakukan pengukuran lingkar lengan atas.
Nah, usahakan menggunakan tangan yang kiri, karena tangan kiri itu sangat jarang digunakan. Tapi tanyakan dulu apakah respondennya kidal atau tidak. Adik kidal atau tidak? Tidak, biasanya berarti beraktivitas menggunakan tangan kanan ya, lebih seringnya. Nah, kita ukur. Pertama, kita ukur dulu panjangnya ya. Nanti kita ambil tangannya, usahakan siku-siku. Siku-siku. Nah, kita ukur dari ujung bahunya sampai ke sini. Terus kita ambil pertengahan. Kita ambil pertengahan. Terus kita selanjutnya kita lakukan pengukuran suhu badan menggunakan termometer. Nah, termometer ini untuk agar pasiennya atau respondennya nyaman, kita minta dia yang langsung menempelkan agar tidak risih ya. Permisi, mohon izin. Tempelkan di ketiak ya, sampai bunyi klik. Tunggu sekitar 1-2 menit. Setelah berbunyi kita ambil rapat. Kemudian kita lakukan pengecekan darah. Permisi ya, Dek. Darahnya kita ambil untuk pengukuran hemoglobin sama gula darah. Jarumnya. Usahakan jarum itu harus diganti per responden ya. Ini untuk menghindari terjangkitnya suatu penyakit yang bisa mengalir dari jarum suntik. Juga estrogen itu tahu. Belum. Kita stick ya. Terus kita ambil darahnya hingga masuk. Tunggu sampai setelah masuk dan alatnya ini bergerak, angkanya langsung kita tunggu hasilnya. Selanjutnya, setelah hasilnya keluar, langsung kita catat. Kemudian selanjutnya kita ambil untuk pengukuran glukosanya ya, atau gula darahnya. Nah, kita tunggu lagi sampai darahnya masuk dan kita
Baik, deh tadi setelah kita melakukan pengukuran, saya hitung-hitung asupan AD berapa dan kebutuhannya berapa. Ternyata asupan AD itu ada yang tergolong baik, ada yang tergolong lebih, dan ada yang tergolong cukup ya. Terus ada juga yang defisit atau itu kekurangan. Nah, tinggi badan AD tadi itu 152,6 cm, untuk berat badannya 49. Seharusnya berat badan ideal AD itu adalah 47,34. Jadi agak berlebih ya, Dek ya. Untuk IMT-nya itu normal, tapi jika berat badan AD semakin melebih atau semakin banyak, makanan AD porsi makan juga banyak, maka status gizi AD akan obesitas atau gemuk ya. Jadi cut dulu Dek. Ini Dek ya, untuk asupan AD untuk asupan AD tadi sudah saya catatkan di sini. Nah, asupan AD itu seharusnya kebutuhan itu cuma 1728 ya. Proteinnya juga tergolong baik, lemaknya lebih cukup. Nih dapat Ade lihat. Kemudian HB-nya tadi sudah diperiksa juga ya, tensinya tadi 100/80. Nadinya juga suhunya tadi 35,6 ya. Terus untuk diagnosis gizinya itu asupan energi AD itu ada NI1.2, asupan energi tidak adekuat, terus ada asupan oral itu tidak adekuat, kelebihan asupan oral. Oral itu makanan yang masuk dari mulut ya, jadi itu ada tuh tadi ada yang berlebih, ada yang defisit, ada yang kurang, ada yang cukup. Terus untuk domain klinisnya itu ada kelebihan BB tadi ya, kelebihan, jadi kalau bisa nanti turun pola makannya lebih diatur agar berat badannya tidak lebih. Terus itu domain perilakunya itu diakibatkan karena kurang pengetahuan AD tentang makanan yang baik bagaimana, terus untuk pemilihan menu yang baik bagaimana, apa aja sih yang seharusnya dikonsumsi untuk AD apalagi saat menderita flu ini ya, influenza ini. Nah, kemudian untuk saya intervensi sekarang konseling gizinya ya, Dek. Nah, Ade ini saya sarankan untuk mengkonsumsi menu yang tinggi serat dan tinggi antioksidan. Dimana untuk tinggi serat ini untuk mempermudah Ade untuk buang air besar, karena tadi Ade kan buang air besar itu agak jarang-jarang. Jadi dengan Ade mengkonsumsi tinggi serat, Ade BAB-nya normal, maka secara hari secara baik itu metabolismenya juga akan baik dan berat badannya akan turun. Kemudian tinggi antioksidan, karena flu ini disebabkan karena virus, maka daya tahan tubuh ini diperlukan. Jadi ada ini usahakan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan dan tinggi serat. Dan juga biasakan untuk berjemur ya, Dek. Itu di jam 10 atau jam 11 di bawah sinar matahari, karena untuk menemukan vitamin D-nya ya, untuk mendapatkan vitamin D, karena vitamin D itu bersumber dari sinar matahari. Nah, untuk makanan yang mengandung antioksidan itu kayak vitamin C itu ada jeruk, nanti itu ada anggur ya, yang masam-masam itu. Terus untuk syarat diet itu energinya cukup sesuai kebutuhan, sudah saya tuliskan di sini, yaitu 1700 ya. Terus proteinnya juga cukup, dapat dipenuhi dari mengkonsumsi kayak telur, ikan, daging. Terus untuk lemak itu sekitar 38,4 gram ya, itu dapat dikonsumsi dari daging, dari keju dan lain-lainnya ya. Karbohidrat itu 280,8 dapat dipenuhi dari kayak umbi-umbian, kentang, terus ada gandum ya untuk sumber karbohidrat. Terus vitamin dan mineralnya juga cukup, cairan tingginya itu 2-2,5 liter untuk membantu memperlancar dan defekasi dan pemberian minum sebelum makan akan membantu merangsang peristaltik usus AD. Terus seratnya juga tinggi untuk tadi memperlancar BAB AD itu 30-50 gram per hari ya, itu per kilogram badan AD ya. Itu dapat dikonsumsi dari sayur-sayuran hijau, beras merah, roti, walwen, dan sayur dan buah-buahan ya. Ini kebutuhannya sudah saya tuliskan. Untuk kebutuhan per vitamin A-nya berapa, E-nya berapa ya. Nah, dan ini ada susunan menu yang bisa dikonsumsi untuk 3 hari ke depan. Untuk besok ya, saya sarankan untuk Ade mengkonsumsi makanan seperti
sayur sop ayam sosis ya, sayur sop ayam sosis. Terus buahnya nanti ada buah pisang, nanti selingannya diisi dengan puding mangga bisa. Terus nanti pakai susu, terus nanti makan siangnya nanti nasi, telur, ayam. Terus nanti pakai jus anggur, nanti makan salad buah ya deh ya, salad buah yang seperti anggur, jeruk, ada mangga. Terus nanti malamnya nasi goreng. Nasi goreng itu nasi goreng sayur, ada sayur-sayurnya untuk sumber tinggi seratnya ya. Nah, ini dapat dilihat untuk kandungan gizinya, untuk gizi makro dan gizi mikronya dapat ada lihat ya. Nah, terus selain untuk makanan, ini juga sudah saya siapkan. Ini ada pamflet untuk ade, karena ada influenza ini disebabkan virus. Usahakan ade untuk aktivitasnya itu cukup. Biasanya ada aktivitasnya bagaimana nih? Apakah tidurnya normal atau sering olahraga atau bagaimana? Tidak apa? Tidak normal. Tidak normal. Maksudnya tidak normal itu bagaimana? Tidurnya itu apakah 8 jam pada umumnya atau tidak? Tidak. Tidak. Biasanya tidurnya berapa jam sehari? Atau tidurnya biasanya jam berapa? Jam berapa malam? Tidurnya jam 12 malam kah? Jam 1 atau jam 10? Jam 8? Setengah 12. Setengah 12 ya? Bangunnya jam berapa biasanya? Jam 5. Jam 5. Oh, jadi tidurnya itu kurang ya, tergolong kurang. Terus sering olahraga nggak? Tidak. Oh, oke, jadi karena aktivitas adik ini kurang ya tadi, maka ini ada contoh kegiatan yang harus ada lakukan beberapa hari ke depan untuk menjaga stamina dan daya imunitas tubuhnya ya. Ini contohnya bisa main lompat tali kecil-kecil, terus jalan-jalan kecil, lari-lari kecil. Terus jangan biasakan sering berada di depan TV atau di depan handphone ya. Nah, itu karena akan mengganggu tuh. Apalagi umur-umur adik ini harus daya tahan tubuhnya harus dijaga. Terus biasakan untuk hidup bersih. Apalagi juga karena pandemi ini pasti sudah terlatih untuk jaga bersih ya, apalagi ada juga influenza. Jadi untuk biasakan untuk cuci tangan, dan cuci tangan itu lakukan sesuai WHO ya, itu 6 langkah cuci tangan, yaitu ini ada cara-caranya. Pertama, kita gosok telapak tangan kita, terus kita masukkan jari-jarinya, nah kanan kiri gitu, terus nanti diinikan nih, terus nanti dikunci, terus nanti jempol kanan dan kirinya, kemudian nanti di semua jarinya ya, perlahan pergantian. Kemudian nih, karena influenza ini karena virus, otomatis karena debu ya, jadi usahakan sekitar Anda itu bersih, dari kamar tidur, rumah, dari tempat makan, buku-buku itu usahakan bersih ya. Nah, ini bisa dibawa pulang sebagai contoh ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan ya atau bagaimana? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Ya udah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga menunya ini berguna dan semoga adik cepat sembuh. Dan kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah telah datang dan mempercayai saya ya, Dek. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Sekian video pada hari ini. Saya selaku konselor pada hari ini, dan di samping saya ini sebagai responden mengucapkan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata, perilaku baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena itu di luar kendali kami. Mohon maaf dan ambil baiknya dan buang buruknya, dan pokoknya stay healthy dan jaga kebersihan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do.
that you were safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long.